Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak pada pekan ke-8 bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, Bapak mengingatkan untuk jangan lupa membaca doa agar apa yang kita pelajari mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem, yakni ekosistem taman hutan raya, ekosistem sawah, dan juga ekosistem kebun binatang. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari ekosistem buatan manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ekosistem taman hutan raya. Teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Ini adalah gambaran tentang hutan raya. Ya, di Balikpapan ada namanya Kebun Raya Balikpapan. Itu adalah bagian dari hutan raya yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, taman hutan raya itu adalah kawasan hutan lindung, atau daerah pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tanaman atau satwa baik asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia. Itulah pengertian tentang taman hutan raya. Nah, ekosistemnya adalah semua komponen yang ada di taman hutan raya tersebut, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang saling berhubungan dan saling terikat. Nah, berikutnya adalah ekosistem sawah. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah teman-teman semua gambaran tentang sawah ya. Sawah itu adalah daerah yang memiliki banyak air yang digarap oleh para petani ya untuk menanam padi. Nah, teman-teman semua, jadi ekosistem sawah itu adalah seluruh komponen yang ada di sawah, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling terikat dan saling mempengaruhi. Ya, di sawah juga ada binatangnya karena kebutuhan makanan ya, seperti ada burung ya di sawah itu. Kalau sawahnya lagi kering, maka burung-burungnya juga menghilang. Tapi kalau sawahnya lagi pada hijau, maka banyak sekali burung-burung yang datang. Nah, itulah bagian dari ekosistem sawah.
terakhir adalah ekosistem kebun binatang. Nah, teman-teman, ekosistem ini dibuat oleh manusia. Ya, ekosistem kebun binatang itu dibuat oleh manusia. Ekosistem kebun binatang dibuat oleh manusia. Nah, kebun binatang itu digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi maupun penelitian. Sarana edukasi ini sarana pembelajaran dari hewan-hewan yang ada di kebun binatang, yang kalau kita mau melihat secara langsung susah, maka dibawalah ke kebun binatang supaya lebih mudah untuk dilihat dan diteliti. Karena kalau di alam bebas dia sangat liar. Ketika dikandangin jadi lebih mudah untuk dilihat ya. Jadi ekosistem kebun binatang ini berupa kandang-kandang yang besar yang ada di kebun binatang, dihuni oleh berbagai jenis hewan ya, digunakan untuk melihat atau meneliti oleh para ilmuwan, digunakan untuk meneliti dan juga digunakan sebagai sarana edukasi atau sarana pembelajaran bagi masyarakat umum. Nah, itulah pembelajaran kita tentang ekosistem. Bapak hanya menyampaikan pengantarnya saja. Ya, teman-teman tentu sudah mempelajari lebih dalam di sentra sains ya. Nah, teman-teman, pada hari ini di sentra Imtak Bapak membahas tentang adab seorang muslim pada lingkungan. Jadi kita sebagai seorang muslim mempunyai adab atau akhlak atau perbuatan, cara berbuat terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena Allah sudah menegaskannya bahwasanya Islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi tidak hanya kepada manusia aja, tetapi juga kepada seluruh penghuni yang ada di bumi ini. Nah, Islam hadir untuk mengatur setiap tindakan manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di bumi agar terjadi keseimbangan di bumi ini. Nah, apa saja adab-adab yang harus kita miliki? Nah, adab seorang muslim terhadap lingkungan itu yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan. Yang kedua adalah menghilangkan bahaya yang ada di jalan dan juga tidak duduk-duduk di jalan. Nah, yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat menghidupkan lahan yang mati. Yang kelima berhemat dalam memanfaatkan energi. Nah, inilah adab atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap lingkungannya agar terjadi keseimbangan di alam ini. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita. Sekarang berkaitan dengan rumah ya. Yang pertama al-baitu artinya rumah. Al-baitu rumah. Al-baitu rumah. Kedua al-ghurfatu artinya kamar. Al-ghurfatu artinya kamar. Al-ghurfatu kamar. Ketiga al-matbahu artinya dapur. Al-matbahun artinya dapur. Matbahun artinya dapur. Matbahun dapur.
Yang keempat, al-hammamu, artinya kamar mandi. Al-hammamu, kamar mandi. Al-hammamu, kamar mandi. Yang kelima, al-hadiqatu, artinya taman. Al-hadiqatu, taman. Al-hadiqatu, taman. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman membaca berulang-ulang dan menghafalkannya. Mengingat-ingat semua kosakata kita. Baik, teman-teman, tibalah kita di penghujung pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan baik penjelasan Bapak. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.